Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Tirukan, karena saya dulu ngaji dengan guru saya, berdoa dulu, tolong tirukan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwafillah rahimakumullah, para murabi murabiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk mujalasah bersama dalam sebuah majlis yang penuh berkah, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sesuatu karunia anugerah Allah yang perlu kita syukuri dan senantiasa harus kita tingkatkan rasa syukur kita. Majelis-majelis ilmu adalah majelis-majelis yang diguyurkan rahmat, yang dinaungi para malaikat dengan ridho dan mendoakan majelis-majelis ini. Semoga kita semua diberi kekuatan, diberi hidayah taufik oleh Allah untuk istiqomah dalam berkhidmat kepada ummah, istiqomah dalam mengasuh wasiat Rasul, para santri, istiqomah dalam ikut berperan serta mengambil estafeta fungsi-fungsi para nabi dan rasul dalam menghidupkan agama Allah, dan dengan ikhlas, dengan tabah dan penuh keyakinan dan harapan kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan harapan hambanya, yang senantiasa membalas dan tidak pernah menyia-nyiakan amal sekecil apapun dari hambanya. Ikhwafillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa kita pakai kitab? Karena memang Masya Allah, ilmu itu kal miskat ini ya. Nur itu seperti miskat, seperti ya lubang celah yang tidak berlubang. Disitulah kata-kata orang-orang ikhlas, apalagi Quran dan Sunnah itu seperti itu. Maka dari situ terpancar cahaya yang terang benderang ya, dari keikhlasan Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Kita bisa, semoga aja kita bisa menangkap cahaya ilahi yang akan menerangi langkah kita dan bisa menerangi orang-orang di sekitar kita, lebih khusus lagi wasiat Rasul, titipan Rasul kepada kita, anak-anak kita. Sungguh saudara-saudara sekalian, kalian para murabi-murabiyah itu ya garda terdepan. Nah, di pesantren itu jabatan tertinggi pengasuh ya. Pengasuh ya. Jadi insya Allah pengasuh itu karena punya peran fungsi yang sentral dalam muayyashah dengan para santri, maka ucap, sikap, gerak itu akan menjadi teladan
Maka jangan sampai kita mentorehkan noda dengan akhlak yang tercela dari kita, kemudian terpancar noda itu kepada santri kita. Kita tampilkan uswah hasanah, kita tampilkan teladan yang bagus, ucapan yang mulia, kita sikap yang terpuji, sehingga anak-anak kita akan bisa mencontoh kita. Dan itu adalah jariyah kita semua, adalah investasi kita semua yang tidak akan terputus insyaallah. Kita lanjutkan bab apa Mas Ustaz? Bab taqwa, bab yang ke-5, 6 ya. Ikhlas Ustaz. Pakai ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi qulubihi wa amatana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Allahumma rabbi yassir wa'in. Amin. Bab taqwa. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil murad min al-ula. Wa qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. Alhamdulillah. Bab taqwa, bab menerangkan takwa. Takwa ini adalah kalimah jamiah, kalimah yang mencakup segala aspek-aspek kemuliaan, yang menyangkut segala ketinggian, kebahagiaan, kemuliaan, itu di takwa. Kata-kata takwa tapi kandungannya sungguh komplit, dan ini menjadi kata kunci dalam setiap kesuksesan, kata kunci dalam setiap kemudahan, kata kunci dalam setiap kelancaran dan keberkahan serta kebahagiaan dunia akhirat kita. Maka pada kesempatan yang mulia ini mari kita bahas bab takwa. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini di surat Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kemudian beliau melanjutkan dalam surat Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sebatas kemampuan kalian. Ayat yang kedua ini adalah mubayyinah, adalah penjelasan dari ayat yang pertama. Karena ayat yang pertama ini para ulama mengatakan toh pun kita siangnya qiyamul lail, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, hidup kita penuhi dengan ketaatan, kita belum bisa melaksanakan haqqa tuqatih. Maka seruan ini sangat berat bagi seorang muslim, apalagi kita seorang ulama pun begitu. Kita belum bisa haqqa tuqatih, toh pun kita gunakan apa-apa itu untuk ketaatan kepada Allah. Kita sadar saja kita sholat itu belum bisa 100% ingat kepada Allah. Betul tidak? Betul, belum bisa. Puasa ada kalanya kita belum bisa puasa dari ghibah, belum bisa puasa dari melihat nadru bisyahwat dan seterusnya. Itu kan belum haqqa tuqatih. Ya, kalau kita bisa menjaga zahir, ada kalanya kita tidak bisa menjaga hati kita.
ya unek-unek yang jelek, persitan-persitan yang jelek itu tidak terkendali dari hati kita. Kita nggak bisa haqqatuqati. Maka Allah menurunkan ayat kedua ini, ayat di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, karena Allah tahu persis, karena Allah yang menciptakan kita ini makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Kalau untuk sempurna takwa tidak bisa, sebenar-benar takwa tidak bisa. Maka Allah menyeru kepada kita, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sebatas maksimal kemampuan kalian. Masya Allah ya, ketika ada ayat ini maka terasa ringanlah, terasa bahwasanya kita tidak ditaklif dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita diupayakan untuk mengoptimalkan kemampuan dalam bertakwa kepada Allah, sehingga takwa ini bertingkat-tingkat sesuai dengan istita'ahnya seorang hamba ya. Makanya al-mu'min bainal halih wa maqamih, keadaan dan makomnya berbeda-beda, tapi batasannya adalah kemampuan. Dan yang tahu persis istita'ahnya, kemampuan kita dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu Allah sang pemberi potensi. Sehingga kalimat ini bukan menjustifikasi untuk kita seenaknya, bukan melegalisasi kita untuk berbuat sesuatu dengan dalih belum mampu atau inilah kemampuan saya, karena Allah tidak mungkin kita tipu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat kedua ini justru sebetulnya ya untuk memecut kita, untuk mengoptimalkan potensi yang diberi Allah semaksimal mungkin dalam mentaati Allah. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fawzan 'aziman, ini surat Al-Ahzab ya. Bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang tepat, yang benar. Di sini kita bisa melihat bahwasanya Allah mengungkapkan ittaqu, bertakwalah. Makanya baginda Rasul mengatakan takwa hahuna, dasar takwa itu hahuna, di dada, di hati. Maka sumber dari ketakwaan itu adalah rasa takut kita, rasa menjaga kita terhadap makom-makom Allah, terhadap kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini akan mendorong sebuah ucap sikap yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Makanya orang yang bertakwa akan mendorong qulu qawlan sadida, berucap dengan perkataan yang benar, yang tepat. Maka dia hindari kebohongan, dia hindari kemunafikan. Kemunafikan itu mengingkari janji, ya, berkata bohong, mengkhianati amanah, nah, dihindari karena dia berkata yang benar. Kemudian ketika itu mulai dari ucap sikap, kemudian yuslih lakum, Allah akan membaguskan amal-amal kalian. Jadi ketakwaan, ucap sikap yang benar, maka akan bisa mewujudkan sebuah amal yang lurus dengan bimbingan dan pertolongan Allah. Amal-amal yang terkait dengan fi'liyah, bagaimana kita beramal melaksanakan perintah-perintah Allah, imtithalu awamirillah.
Dan yang sifatnya tarkiyah ijtinabu nawahihi, menjauhi larangan Allah. Ini amal kita akan dibaguskan oleh Allah dengan model hati kita penuh takwa, lisan kita berucap yang benar, maka amal kita insya Allah. Maka Allah berjanji yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, Imam Nawawi menukilkan kembali adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini di surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim. Itu ada beberapa tentang fadilah takwa. Ikhwafillah, coba bayangkan ketika syariat Islam mengajarkan seorang seperti Pak Ali, nah, Pak Ali ya, pimpinan memperkerjakan karyawannya, diperintah tugasnya dilaksanakan, maka kata Rasulullah tunaikan upahnya sebelum kering keringatnya, gitu ya. Jadi kalau Allah mensyariatkan begitu, maka Allah pasti lebih begitu, karena Allah Maha Kaya dan tidak ada keterbatasan apapun. Kadang-kadang seorang majikan masih ada keterbatasan, kasnya kosong, jadi nggak bisa menggaji sesuai dengan waktunya. Kalau Allah tidak ada kata-kata begitu, karena Allah yang memiliki segalanya. Kalau Allah memerintahkan wasari'u wabadiru, bersegeralah, ya cepat-cepatlah, maka Allah pun juga akan membalas. Tidak mungkin muajalan tempo, pasti ada yang nakdan sebelum keringat kita kering. Jadi jangan ragukan ketika kita bertakwa kepada Allah, maka janji Allah pasti dilaksanakan dan tidak harus muajalan. Yang muajalan di akhirat pasti ya, Allah tidak pernah mengingkari janji. Tetapi ada yang muajalan yang dicicipkan di dunia ini. Makanya wa indallahi thawabud dunya wal akhirah, kan gitu ya, di surat An-Nisa ya. Man kana yuridu thawabad dunya wa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Di sisi Allah itu pahala di dunia dan di akhirat. Maka ada fadilah takwa selain kemuliaan, selain tadi yaghfir lakum dzunubakum wa yukaffir an sayyi'atikum dan seterusnya. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini surat At-Tahrim ayat 3 ya Mas ya. Jadi kalau panjenengan buka di Ibnu Katsir, di ya Asbabun Nuzul dalam Imam Suyuti itu, seingat saya itu tentang Malik Al-Asja'i ya. Itu punya anak banyak, dulu iyal, keluarganya besar, tapi dia fakir, miskin. Anak yang sudah besar bisa bekerja, bisa membantu untuk menopang keluarga, ternyata ditawan oleh musuh. Kemudian matur kepada, sampai istrinya, ya namanya anak tumbuhan ketahuan, jadi istrinya beliau sampai kalau sekarang ya mungkin ya depresi lah, tekanan batin. Matur kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, keadaan saya ini keluarga besar, pendapatan kecil, orang yang bisa membantu anak saya ditahan. Saya mohon solusi, mohon makhraja, mohon solusi. Kata beliau, aksir, perbanyak qaul la haula wala quwwata illa billah. Perbanyak untuk berzikir la haula wala quwwata illa
billah. Kemudian dia instruksikan kepada istri dan anaknya untuk memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Itu yang bisa dilakukan. Kita menyerang musuh juga nggak punya kekuatan, melepaskan musuh gimana caranya? Maka mentaati Allah dan Rasulnya itu bagian dari ketakwaan. Rasulullah memberi solusi la haula wala quwata illa billah, maka diperbanyak la haula wala quwata illa billah. Ternyata dengan kuasa Allah, dengan takdir Allah, musuh itu taghafala. Taghafala itu kelupaan atau teledor, sehingga putranya ini jadi bisa lepas di tengah teledoran para musuh itu. Bukan hanya lepas, tetapi menggiring kambing-kambing musuh ke rumah. Jadi kambingnya digiring ke rumah, pulang selamat membawa ghanimah. Kemudian matur kepada Kanjeng Nabi, itu untuk keluargamu. Turunlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi solusi. Kepenginnya anaknya lepas, ternyata lepas dengan izin Allah. Cara Allah tidak bisa dipikirkan oleh logika kita, karena Allah Maha Kuasa. Kita ini kadang-kadang mempersempit, dikira Allah itu seperti kita. Ya, kalau memberi rezeki, ya kita pikir rezeki kita adalah gaji kita. Itu terlalu sempit. Allah yarzuqu may yasha. Allah memberi rezeki orang lain yang dikehendaki dengan tata cara yang dikehendaki Allah, lewat manapun bisa. Maka ini dengan cara itu, baca la haula wala quwata illa billah dengan penuh keyakinan, karena ini dawuhnya Rasul, maka diberi makhraja, diberi solusi. Dia lepas, anaknya lepas, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang tidak pernah ternak kambing punya kambing. Jadi kambing digiring, Masya Allah. Ini contoh. Ketika kita mengamalkan sesuatu, mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberi. Segala kesulitan, permasalahan kita akan ada makhraja, ada jalan keluar. Titik poinnya bukan la haula wala quwata illa billah. Ada ketakwaan dia kepada Allah, mentaati Rasul, meyakini kepada Allah bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali billah, atas pertolongan Allah. Dan dibuktikan secara nyata, ternyata begitu Allah berkehendak. Solusi ada, rezeki datang tanpa disangka. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, takwa pokoknya segala masalah akan selesai. Takwa segala kemiskinan akan hilang. Takwa segala macam hal yang kita hadapi kesulitan akan mudah. Dalam hal lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al amrahu yusra. Wa may yattaqillaha yu'adzim lahu ajra wa masyaallah wa may yattaqillaha yu'adzim lahu ajra wa yukaffir anhu sayyi'atihi. Ini ini ya. Jadi pertama urusannya mudah, kemudian di pahala yang besar ya. Dilebur dari kesalahan. Yang ini bagian-bagian fadilah. Dan itu tidak harus di akhirat pasti ya. Tapi ada solusi-solusi atau balasan-balasan yang bisa kita rasakan di dunia. Ini tadi contohnya. Tetap pahala zikir tetap akan ada di akhirat nanti. Tetapi ada sawabat dunia, balasan dunia yang bisa kelihatan itu. Makanya ketika kita meniti ketakwaan, jangan sedikit pun kita ragu. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amal
panjenengan. Orang-orang yang kadang-kadang gajian itu kadang-kadang bekerja sesuai dengan job yang diberikan, ya benar. Tapi orang-orang yang bekerja untuk Allah, gaji itu hanya rumput, maka dia berupaya sungguh-sungguh untuk memberikan mastata'tum, kemampuan yang terbaik. Panjenengan sebagai pengasuh, kalau bekerja kepada manajemen maka jobnya sudah ada. Di luar itu bukan tugas saya. Di luar jam kerja, ini bukan jam kerja, nanti tunggu saya jam kerja. Padahal masalahnya harus diselesaikan detik itu juga. Tapi kalau kita ini transaksi kita kepada Allah dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah, maka tidak ada sekecil apapun yang disia-siakan oleh Allah. Maka kita berupaya sungguh-sungguh, walaupun mungkin bukan jam kerja, jam pengasuh mungkin sore sampai pagi, jam seperti ini di luar jam kerja. Wah, kalau nggak didasari ketakwaan nggak dapat apa-apa. Mungkin karena takut Pak Ali nanti di absen Robiah ngaji, nggak dapat apa-apa. Dapatnya nggak dimarahi Pak Ali gitu aja. Tapi harus kita etikatkan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasannya dunia dan akhirat. Ya, ayat yang selanjutnya adalah yaj'alakum furqanan, ya. Jadi sebagai pembeda. Jadi di hati kita ini bisa membedakan orang-orang yang bertakwa, ada furqan di dalam hatinya. Ya, benar salah, baik buruk gitu. Makanya orang-orang yang bertakwa, Rasulullah mengatakan istafti qalbak, tanya hatimu, karena di hati kita ini ada pembeda antara yang batil dan yang hak. Itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa. Ini beberapa ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi untuk menguatkan bahwa takwa ini memang jalan terbaik untuk kita bisa mendapatkan segala macam kemuliaan, segala macam kesuksesan, segala macam kemudahan, dan termasuk rezeki min haitsu la yahtasib. Sekarang kita baca hadisnya, Mas. Kerap. Wa ammal ahadits فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خير الناس قالوا ليس عن هذا نسأله قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه. Satu-satu mohon ya. Nah, di dalam hadis yang pertama, hadis Bukhari Muslim, hadis ini ketika dialog para sahabat kepada baginda Rasul, para sahabat bertanya, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan atqahum, yang paling takwa. Maka yang paling mulia adalah yang paling takwa. Kemudian manusia bukan diukur dari kekayaan, karena kekayaan itu titipan Allah. Juga bukan diukur dari body, rupa, karena itu adalah titipan Allah. Juga bukan dari hal-hal yang lain, kecuali diukur dari ketakwaan. Bukan karena suku, bukan ini. Makanya Rasulullah senantiasa menekankan la fadla li arabin wala li ajamin. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab ala ajamin, juga ajam terhadap Arab, tapi ketakwaan itulah yang menunjukkan kemuliaan. Makanya inna akramakum indallahi atqakum.
kemuliaan seseorang itu ya diukur dari ketakwaan dia, seberapa jauh hatinya takut kepada Allah sehingga mendorong dia untuk beramal yang sesuai dengan yang diridhai Allah. Para sahabat bertanya, laisa an hada nas'aluk, bukan tentang itu ya Rasulullah kami bertanya. Kalau itu kami mafhum, karena Allah itu berfirman begitu, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Bukan itu. Rasulullah mengatakan fa Yusuf. Maka kalau begitu Yusuf ibnu Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni Khalilillah. Yusuf itu orang yang paling mulia. Ini karena Yusuf itu putranya Yakub, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim Khalilullah. Secara terah ini terah emas. Tetapi dikatakan Yusuf karena anak Nabi juga banyak ya. Tapi ini lebih karena Yusuf memang kita bisa lihat Al-Karim. Jadi Al-Karim orang yang mulia, bukan mulia sekedar ya akhlak, tapi juga dia adalah bapak kemakmuran. Ya, bapak kemakmuran. Antum semua bisa lihat di surat Yusuf bagaimana prosesnya, kemudian dia menjadi khazainil ardi. Jadi perbendahara bumi karena sifatnya hafidun alim. Sampai itu diriwayatkan di Qasasul Anbiya Ibnu Isa itu, beliau wafat itu sampai karena orang itu kepingin, istilahnya tabarruk ya, mendapatkan berkah dari Yusuf, kepingin tanahnya dipakai untuk makamnya Nabi Yusuf, semua penduduk Mesir. Maka dimakamkan di hulu sungai Nil supaya akhirnya mengaliri seluruh penduduk Mesir. Jadi tidak ada yang kecewa karena berebut. Beda dengan seorang presiden yang makamnya dimakamkan di tanah airnya aja nggak boleh karena korupsi. Kalau Yusuf ini masya Allah kemakmuran. Diriwayatkan itu ketika terjadi paceklik 7 tahun itu paceklik global, bukan Mesir saja. Tapi Yusuf jadi bendahara bumi ya. Pangan itu menjadi pokok primer, kebutuhan primer. Maka ketika pangan tidak ada, orang itu rela menukar apapun, termasuk perhiasan, termasuk budak, termasuk tanah, termasuk itu di Qasasul Anbiya itu. Sehingga ketika itu terpusat ke Yusuf, kekayaan itu terpusat di situ. Kemudian setelah itu Yusuf memeratakan, budak-budak dimerdekakan, yang tidak punya tanah dikasih dan sebagainya, tidak ada kesenjangan. Makanya ada kemakmuran, orang-orang pada cinta, yang rakyat jelata cinta, rakyat ya menengah cinta, semua cinta. Ya gitu. Ini cerita tentang Yusuf. Itu semua karena Yusuf juga takwa, pada dasarnya juga karena ketakwaan Yusuf, maka Allah mengangkat dia menjadi karim, orang yang mulia. Kemudian para Quraisy, para sahabat bertanya lagi, laisa an hada nas'aluk ya Rasulullah, bukan tentang itu kami bertanya ya Rasulullah. Oh kalau gitu an ma'adinil arabi. Ma'adin itu bahasa tambang ya, logam tambang Arab. Kalau begitu itu tentang itu, kandungan orang-orang Arab. Bahasanya ma'adin. Karena manusia itu ya seperti ma'adin gitu. Ada yang seperti emas. Ya, Mas Rahmat, Mas Ali gitu ya. Ada yang emas. Nah, kalau emas ini logam mulia, punya karakter gitu, maka panas pun dia tidak meleleh. Maka ini bisa untuk ditempatkan di perapian, di ini ya. Tapi ada yang lembek ya. Bukan tidak ada fungsi, timbel, rasos gitu. Tidak ada fungsi, ada fungsinya. Karena nggak ada itu, nggak ada perekat, nggak ada ya tenol, nggak ada macam-macam. Jadi semua itu punya kandungan tersendiri-sendiri. Yang keras ada, yang lembut ada, yang cair ada, yang
Ma'adinul Arab. Bahasanya nih saya terinspirasi ini. Jadi orang itu, manusia itu punya bakat potensi sendiri-sendiri. Anak-anak kita juga begitu. Ada bakat potensi sendiri-sendiri. Ada yang dikeras, tidak bisa terus nangis, terus hatinya kecil. Ada yang dikeras, ya itu biasa saja. Bahkan ada yang dikeras malah nantang murabinya. Diajak single ya. Mas Bukarawin pernah belum? Ada santri yang begitu. Ya memang ada tipe Sayyidina Umar, ada tipe Utsman bin Affan, ada tipe Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Itu ma'adin. Maka kata kuncinya adalah khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu, ya. Ada idza faqahu. Maka pada umumnya orang-orang terbaik pada waktu jahiliyah, maka ketika Islam, masuk Islam dan disertai dengan faqahu, dia mengerti Islam, maka dia akan menjadi orang khiyar terbaik. Umar, bagaimana dia itu sangat ditakuti pada waktu jahiliyah, maka ketika masuk Islam maka dia juga khiyar, orang terbaik di Islam. Ya mohon maaf, Abu Sufyan, pimpinan Quraisy, di perang-perang dia jadi panglimanya. Ketika Fathul Mekah masuk Islam, setelah itu dia menjadi orang khiyar. Putranya akhirnya Sayyidina Muawiyah dan sebagainya, dinasti Muawiyah. Ini memang bakatnya di pemimpin, memang ma'adinya pemimpin, tapi ada syaratnya idza faqahu, tatkala dia ngerti fakih, ngerti agama. Jadi kata kuncinya kemuliaan itu ketika dibingkai dengan agama. Kalau dia, anak kita ini bakatnya emas, seperti ma'adin emas, maka dia akan jadi logam mulia dengan cara agama, membina, menggemblengnya dengan agama. Kalau bakatnya memang lembut, ya, maka jadi orang yang perekat, penyejuk, ya. Jadi hal-hal yang memang dibutuhkan kelembutan, dan itu semua bakat potensi yang diberikan Allah kepada anak-anak kita. Cermati, maka seorang murabi, seorang pengasuh, janganlah punya standar takaran yang kadang-kadang itu kita menakar orang seperti kita gitu ya. Kita misalnya hafalnya bagus, kamu berkali-kali nggak hafal-hafal. Nah, jangan menakar, karena beda bahannya, gitu. Ya, beda bahannya. Jadi kita harus mengerti. Oh, ini memang treatmentnya harus begini. Oh, ini orang lembut, jangan dikasar. Kalau kasar bisa pecah hatinya. Oh, ini orang ya logam mulia, maka bagaimana kita treatmentnya seperti memperlakukan logam mulia sampai kinclong gitu. Ini hadis yang pertama. Titik tekannya adalah tetap takwa. Idza faqahu, ngerti. Kalau orang ngerti agama, maka dia akan melaksanakan agama, itulah ketakwaan. Monggo. Hadis yang kedua. As-tsani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hubbatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Rawahu Muslim. Hadis yang kedua dari Imam Muslim. Beliau mengingatkan dunia itu khulwah, khudrah. Ya, sesuatu yang manis, yang mempesona. Kalau khudrah itu hijau royo-royo, kalau orang pengembala kambing itu kan wah, menyenangkan. Maka daya tarik dunia itu seperti itu.
Dan Allah menjadikan kalian yastakhlifukum, ya, menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi menjadikan khalifah di muka bumi ini untuk ya memberdayakan, mengeksploitasi, memelihara dan melestarikan dan menggunakan, mengoptimalkan bumi ini. Maka beliau pesan ittaqud dunya ittaqid dunya wattaqun nisa. Jadi takwa di sini hati-hatilah, takutlah, maksudnya takut ini artinya kita berhati-hati karena dunia itu sifatnya begitu. Sifat dunia itu begitu, maka kita harus berhati-hati. Makanya ada baginda mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu mal'unah, terlaknat, karena ini punya dampak, punya ya atmosfer dunia itu atmosfer fitnah. Bahasanya linaftinakum fih, aku akan menfitnah kalian dengan itu. Artinya ada banyak fitnah. Cuma ada kata-kata ida pusitatid dunya pusitatid fitan. Kalau dunia itu terbeber maka fitnah juga terbeber, termasuk ya uang dan sebagainya itu. Kalau sudah banyak uangnya, banyak orang dengki, banyak orang wah macam-macam. Makanya ini sangat hati-hati. Ini waktunya masih lama, Mas. Nggak ada terbatas kan, Mas? Masih lama? Ya, setengah 10 pengajian Ustaz Qadir. Oh, masih lama ya? Iya, masih lama. Nggak keberatan saya cerita ini. Ustazah. Nggak apa-apa, nggih? Keberatan mboten? Nah, aku seneng cerita sama anjenengan kan sesama kita memegang wasaya Rasul. Jadi dunia ini ya diceritakan memang atmosfernya itu begitu. Atmosfernya itu menarik kita, ini banyak fitnah, maka kita harus hati-hati. Ada sebuah cerita ya di kitab Irsyadul Ibad itu diceritakan ada Sayyidina Nabi Isa alaihissalam itu disertai dengan santrinya melakukan siyahah. Santrinya ingin belajar kepada Nabi Isa, berjalan mengembara, karena Nabi Isa itu memang mengembara sifatnya, ya jalan berdakwah ngajak kebaikan. Kemudian ya, sudah latih, sudah lapar, maka waktunya makan. Nabi Isa bawa roti 3. Ya, dimakan 1, diberikan satunya 1, yang 1 disisakan. Kemudian Nabi Isa turun ke sungai, mandi, wudhu, kemudian ya sholat, kemudian balik. Roti yang 1 tadi nggak ada. Tanya, siapa yang makan roti tadi? Santrinya, saya nggak tahu. Benar, saya nggak tahu. Ya udah, ya udah. Kemudian berjalan. Ketika sudah habis ya rotinya, maka dia harus waktunya makan. Maka ada ya kura-kura lah gitu. Itu anaknya dimakan, ya disantir dimakan. Kemudian tulang-tulangnya itu dikumpulkan kembali. Ya, jadi dengan kebesaran Allah jadilah kamu kura-kura. Maka tulang-tulang itu merajut kembali, jadilah wujud aslinya. Setelah dimakan, terus tanya kepada santrinya, demi zat yang telah memperlihatkan kebesarannya kepadamu, saya bertanya, siapa yang makan roti tadi? Saya tidak tahu ya Nabi Allah, saya tidak tahu. Ya sudah. Kemudian dia harus menyeberang sungai. Ayo kita nyeberang sungai. Enggak tenggelam Nabi, kamu pegangan saya. Maka berjalanlah di atas air sampai seberang. Wahai fulan, demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu ayat kebesarannya, aku tanya, siapa yang makan roti tadi? Saya tidak tahu ya Nabi Allah, saya tidak tahu, enggak ngaku. Ya kalau gitu ayo kita berjalan. Kemudian berteduhlah ke gua.
Nabi Isa ngepel-ngepel 3 tanah liat. Jadi 3 bongkahan tanah itu. Dengan kemuliaan dan kebesaran kemahakuasaanmu ya Allah, jadikan ini emas. Maka jadi dahab, jadi emas 3 itu. Terus Nabi Isa bilang, ini buat kamu, ini buat saya. Yang satu ini buat yang makan roti tadi. Yang satu buat yang makan roti tadi. Baru ngaku, ya Nabi Allah, sebetulnya yang makan roti tadi saya. Jadi dunia itu gitu. Kalau nggak ada dunianya dia nggak jujur. Kalau ada dunianya jujur. Wah, saya tadi. Ya sudah kalau kamu, ini 3-3-nya buat kamu. Tapi cukup sampai sini. Kamu nggak usah ngikuti aku. Akhirnya keluarlah Nabi Isa. Saat ini masih di gua situ. Ternyata nggak berapa lama ada 2 orang datang, musafir datang ke gua itu. Wah, melihat orang ini punya 3 bongkah emas, maka ingin diambil, dipasang. Udah, nggak usah diambil satu-satu saja, kan adil, dikasihkan satu-satu. Terus berpikir kita sudah waktunya makan. Salah seorang di antara kita beli nasi di kampung, maka mengutus salah satu di antara dia beli nasi di kampung. Yang beli nasi ini berpikir, kalau nasi ini saya bubui racun, maka dia kan 2 teman saya kan mati, aku akan dapat 3 bongkah emas. Maka beli racun, beli nasi, nasinya dibubui racun. Di gua 2 orang ini juga bermusyawarah, jika nanti orang ini datang, kita jatuhkan batu dari ini atas gua ini, dia mati, maka kita bagian kita tambah setengahnya, 1/2. Wah, kompak. Berarti kita buat jebakan supaya dia mati di pintu gua. Terlaksanalah skenario ini. Masuk, kena batu, mati. Tapi bawa bungkusan nasi. Bungkusan nasi ini lapar, ya dimakan, mati semua. Paham ya? Itu dunia itu gitu, menambah kita itu serakah. Akhirnya mati dengan keserakahan. Naudzubillahi min. Maka takut dunia. Takutlah kamu terhadap dunia. Bukan nggak mau duit ya. Nggak mau duit, Pak Ali juga suka itu. Cuma bagaimana menggunakan duit itu, hati-hati, jangan sampai kita gunakan tidak pada tempatnya, kita ambil dengan keserakahan. Terus yang keduanya adalah ittaqin nisa, takutlah kepada wanita. Nah, takut wanita diartikan ini maka nggak akan nikah setelah rahmat ya. Jangan. Ini kan sudah proses. Jadi jangan sampai takut. Wanita tidak cuman jadi kalau dulu nyakiti banyak yang wanita-wanita, oh ini murabiah ini masya Allah salihah, bidadari surga itu datang. Jadi masih banyak yang baik ya. Jangan takut diracun. Ya, jadi takutlah dengan nisa. Ya ini seperti itu juga. Jadi khairu mata'id dunya itu wanita ya. Jadi jangan sampai kita juga antipati terus Melayu melihat wanita, tetapi wanita ini bagi partner dalam berjuang, partner dalam ibadah ya, karena orang-orang Bani Israel, kata Rasulullah, pertama kali ada fitnah itu di wanita. Ketika di kampung Tih itu Bal'am membuat rekayasa kepada umatnya, aku nggak bisa berdoa jelek kepada Musa dan pengikutnya karena dia dalam kebenaran. Musa itu adalah Rasulullah, tapi saya punya trik bagaimana mengalahkan mereka.
Gimana? Kirim aja wanita-wanita terbaik, tercantik kamu ke sana. Yang menjajakan apa? Sampai menjajakan dirinya. Ya, sampai menjajakan dirinya sampai berbuat zina. Kalau sudah berbuat zina pasti Allah akan mengadab dan dia akan terhina. Maka itu dilaksanakan dan terjadilah taun pada waktu itu. Kemudian juga di kampung Tih, ya, tanah Tih itu arba'ina sana. Arba'ina sana itu 40 tahun. Mutar di situ saja. Padahal enggak itu ya, coba mutar-mutar karena memang dibuat bingung, ya, maka tetap di situ saja 40 tahun. Itu karena apa? Karena fitnah pertama Bani Israel adalah wanita. Jadi berhati-hati dalam ya dunia dan wanita, ini penting ya. Tapi kita ini memang episode kita adalah menapak dunia, maka jangan kita ya ngawang, tidak mau menapak bumi ya. Maka bumi ini kita tapak ya untuk menggapai fadilah-fadilah, kemuliaan, ketinggian di langit, yaitu pahala dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan takwa. Kata kuncinya hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Di situ ada mata, ada kenikmatan, ada keindahan, tapi banyak orang karena kenikmatan dan keindahan itu terlena sehingga menjadi binasa. Iqra. Yang ketiga, Mas. Al-Thalith an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Beliau itu lengkap ceritanya nih. Tadi tentang cerita orang-orang dulu. Nah, sekarang tentang doa. Doa itu kan orientasi ke depan ya. Kalau kita bicara doa itu hubungan seorang hamba kepada Allah yang terkait dengan visi harapan ke depan. Ya, harapan ke depan. Tentunya Rasulullah berucap, bersikap, berdoa itu sebagai contoh buat kita. Karena Rasulullah sudah dijamin ketakwaannya, maghfirahnya itu sudah dijamin. Ya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma nikmatahu. Sudah dijamin nikmatnya disempurnakan. Tapi berdoa tentunya untuk kita teladani. Ya, secara harfiah kita juga menteladani ini doa maksud. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, ini secara ini kita doa. Tetapi lebih jauh lagi kita bisa mengkaji kandungannya. Mengapa baginda Rasul berdoa itu? Ada pelajaran apa? Ada isyarat apa? Karena baginda Rasul mendoa itu kan mengajarkan kepada kita. Tentunya itu ada sesuatu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Ya Allah, kami minta al-huda, ya, petunjuk. Pertama petunjuk. Ya, petunjuk. Petunjuk ini maka ya, perlunya ilmu, hidayatul ilm. Ya, adanya ilmu. Jadi pertama apapun kuncinya itu berawal dari ilmu. Petunjuk dari Allah. Sukses dengan ilmu, dunia akhirat juga dengan ilmu. Jadi untuk mendapatkan ini kita tahu ilmunya, kita mendapatkan itu kita tahu jalannya. Udah. Maka yang pertama yang kita minta kepada Allah, bagaimana Allah memberi petunjuk kepada kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian wattuqa, dan ketakwaan. Setelah ada petunjuk, maka ketakwaan ini akan mewujudkan dalam bentuk amaliyah,
dengan cara melaksanakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Dengan petunjuk tadi kita bisa membedakan yang baik dan buruk, mana perintah, mana larangan. Maka dengan ketakwaan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian wal afaf. Afaf itu menjaga kehormatan dari meminta-minta. Kalau sudah kita melaksanakan petunjuk dan ketakwaan, maka tidak usah kita berharap kepada selain Allah dengan menghinakan diri, meminta-minta kepada makhluk. Makhluk juga butuh. Yakinlah kita melaksanakan petunjuk dan melaksanakan ketakwaan, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberi rezeki. Orang yang menjaga kehormatannya yu'affif Allah, ya. Jadi di dalam hadis yang dulu kita bahas ini, orang yang menjaga kehormatan maka Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi banyak orang-orang yang Masya Allah, kalau dalam hadis yang dulu kita ini ada Husain bin Hiram, ya, Utsman bin Hiram atau siapa itu, ya. Cuma itu, ketika itu dia suka meminta-minta, ya Husain Al-Hiram, ya, yang dulu dibaca itu, kalau kamu meminta, nah, maka tidak akan ada keberkahan. Tapi kalau dunia ini diambil dengan kebesaran hati, maka Allah akan memberkahi. Barang siapa yang menjaga kehormatan, maka Allah memberikan kehormatannya. Barang siapa yang yughni, ya, merasa kaya dari selain Allah, maka yughnihillah, maka Allah akan mengayakan dia. Istaghna, yaitu merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi afaf itu menjaga bagaimana kita meminta hanya kepada Allah. Manakala kita sudah menunaikan perintah dan meninggalkan larangan, maka mintalah kepada Allah. Janganlah berharap, janganlah merendahkan diri kepada makhluk. Wattuqa wal afaf wal ghina. Setelah itu Allah pasti akan memberi kekayaan. Kekayaan, ya, yang hakiki adalah hinan nafs, kekayaan jiwa. Karena apa saja yang sudah dituliskan untuk kita pasti akan datang. Dan Allah itu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi terbatas atau cembarnya rezeki itu sesuai dengan bagian yang telah diatur dalam kebijaksanaan Allah. Tapi ghina yang hakiki itu adalah jiwa yang kaya jiwa. Ya, kaya jiwa itu senantiasa merasa qanaah terhadap pemberian Allah, terasa lega gembira terhadap apa saja yang Allah berikan dan Allah tetapkan kepada kita. Sehingga toh pun misalnya Allah itu mentakdirkan kita dalam keadaan sempit, itu pun kita tetap kaya. Karena kayanya bukan diukur dari banyak sedikitnya harta. Ghinan nafs. Ini yang diminta. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Masih ada, Mas? Masih banyak? Satu lagi. Monggo. Ar-Rabi'ah an Abi Tharif Adi bin Hatim Al-Qadi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yamin thumma ra'a atqa lillahi minha falyaqti taqwa. Rawahu Muslim. Man halafa, barang siapa yang bersumpah, sumpah, ya, untuk melaksanakan sesuatu, kemudian dia melihat sesuatu ada yang atqa, yang lebih berguna, lebih takwa, maksudnya lebih berguna, lebih baik, ya, maka penuhilah yang lebih baik itu, ya. Ada kalanya kita ini punya nadar atau punya sumpah sesuatu, ya, tetapi di tengah jalan mungkin ada ya sesuatu yang lebih baik, maka ada solusi
kita untuk kifarah sumpah ya. Misalnya kalau saya lulus, saya akan menyembelih sapi harganya 24 juta misalnya ya. Itu bagus, namanya sedekah ya, bagus. Tetapi dia lihat orang tuanya punya hutang, lebih baik saya melunasi orang tua saya atau melaksanakan nazar saya. Ya jelas lebih baik melunasi hutang orang tua. Laksanakan hutang orang tua, dilunasi, nazarnya diganti kifarah sumpah. Kifarah sumpah apa? Menurut surat Al-Maidah ya, apa? 10 orang miskin, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian. Kalau tidak mampu, siamu salah satu ayam, puasa 3 hari, tidak harus berturut-turut. Ini artinya dari hadis ini kita diperintahkan untuk punya pertimbangan dalam bersikap. Fikih awaliyat. Jadi mana yang kita dulukan, mana yang tidak. Semua baik, tetapi yang mana yang lebih takwa, yang lebih berdampak kemaslahatan, yang lebih urgen, yang lebih punya daya kemaslahatan yang lebih. Ya, seperti panjenengan akan mendapatkan keadaan-keadaan yang semacam ini. Seorang pengasuh banyak problemnya ya. Tetapi kita harus membutuhkan, maka timbanglah dengan kacamata takwa. Timbanglah dengan kacamata takwa. Yang lebih bobot takwanya lebih tinggi, maka itu lebih diutamakan. Ya, itu di dalam kita bersikap ada fikih-fikih prioritas, mana yang kita harus prioritaskan, yang lebih dalam timbangan takwa. Ya, madharatnya lebih sedikit, manfaatnya lebih banyak, dan waktunya lebih urgen, tidak bisa tertunda, maka itu didahulukan. Ihfazillah rahimakumullah. Ini ya, sampun ya. Sampun ya. Hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an kita sudah sampaikan. Intinya ihfazillah rahimah, ketakwaan ini sangat penting sebagai kunci dari segala kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ketakwaan. Yang intinya takwa itu mulai dari dalam, dari hati. Makanya Imam Ali mengatakan takwa itu al-khauf bil jalil, rasa takut kepada Allah yang maha jalil, yang agung. Kemudian menumbuhkan al-amalu bitanjil, mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Kemudian al-ridha bil qalil, rasa ridho, lega gembira seperti dengan pemberian Allah walaupun sedikit, karena kita tahu itu adalah dari Allah yang maha kaya, dari Allah yang maha sayang, dari Allah yang tidak pernah menganiaya hambanya. Kemudian al-istiqdad yaumir rahil ya, persiapan untuk perjalanan panjang, yaitu mati kita. Jadi mana kita ini, dunia ini kita jadikan ladang untuk mengumpulkan bekal menuju perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak mungkin kita bisa kembali, yaitu ketika kita mati, dan waktu setelah mati itu panjang dan kita tidak mungkin bisa kembali. Maka persiapkan benar-benar untuk amal yang bisa jadi bekal kita di alam barzah sampai alam akhirat. Ini saja ihfazillah rahimakumullah. Seperti biasa masih ada waktu sedikit untuk barangkali panjenengan semua ingin menambahkan atau bertanya, saya persilakan. Ya, ini forumnya forum mudzakarah ya, forum mudzakarah.
Monggo, ada yang mau tanya? Nih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 poin mungkin. Yang pertama berkenaan dengan takwa. Kalau dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, takwa itu menjadi dasar, biasanya dijadikan dasar atau fondasi. Seperti dalam ayat Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Dan dalam banyak ayat yang lain justru takwa itu sebagai tujuan. La'allakum tattaqun, dan di ayat yang lain wal aqibatu littaqwa. Jadi takwa memiliki seakan-akan dia adalah titik beranjak kita, tapi juga sebagai tujuan. Apakah ada perbedaan antara takwa yang sebagai fondasi itu dan takwa yang sebagai tujuan? Kemudian yang kedua mengenai hadis, fattaqud dunya wattaqul lisan. Ini mohon maaf, ini biasanya kalau di kajian yang sekarang itu biasanya dia standar ya. Apalagi kalau dalam hadisnya ini wattaqul lisan itu diulang 2 kali. Padahal sebenarnya cukup misalkan fattaqud dunya wal lisan, atau fattaqud dunya, karena lisan sudah masuk bagian dari dunia. Jadi seakan-akan ini menggambarkan the power of lisan. The power of biasanya ini menjadi kritik terutama di pemikiran sekarang untuk menanggapinya bagaimana yang hadisnya. Alhamdulillah. Langsung jawab ya. Tentang takwa. Ya. Jadi afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa. Jadi saya tadi mengatakan asalnya takwa ini di sini ya. Ya, hal-hal yang di sini di dalam hati itu adalah usul, adalah akar. Ya. Akar. Maka kerjanya hati itu niat. Ya, amalul qalb itu niat. Jadi di hati itu tumbuhlah banyak niat. Maka ketakwaan yang ada di hati itu akan menjadi akar niat-niat yang baik. Akar dari niat-niat yang baik. Ya, segala macam niat, termasuk membangun pesantren, membangun masjid, membangun ini, akarnya dorongannya adalah ketakwaan. Kalau bukan dorongan ketakwaan, ngapain harus bangun masjid miliaran seperti ini? Tidak memberi income ya. Coba bikin kos-kosan, bisa income-nya di bulanan. Toh di sini banyak kampus ya, karena bukan takwa, maka bisa jadi berpikir begitu. Karena jadi takwa ini nih, jadi tumbuhlah niat-niat yang bagus. Ini takwa sebagai dasar, jadi akar dari setiap amal. Kemudian tadi saya tangkapkan takwa itu juga sangat bergantung kepada ya kondisi orang, keimanan orang dan sebagainya. Maka mastata'tum, karena mastata'tum istita'ah orang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Maka la'allakum tattaqun, maka supaya kita meningkat ketakwaan kita. Ketakwaan kita meningkat dan meningkat. Padahal puasa pun juga itu bentuk ketakwaan, tapi puasa dilakukan untuk la'allakum tattaqun, supaya ada ketakwaan yang meningkat dan meningkat. Maka titiknya adalah tumbuh dari akar ketakwaan, maka akan menumbuhkan sebuah pohon ketaatan yang akan menguatkan ketakwaan kita. Bukankah pohon itu kalau semakin besar akarnya juga semakin besar? Gimana? Pohon misalnya semakin menjulang tinggi ya, amalan ketaatan kita, maka akarnya pun juga semakin menghunjam ke dalam.
Jadi ketaatan amaliyah yang kita lakukan itu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah nisa ini termasuk dunia, diulangi lagi. Ittaqunya juga diulangi lagi, padahal cukup dengan ataf saja sudah ya. Ini artinya memang untuk takkid, untuk menguatkan. Kalau sesuatu global sudah disebutkan, kok ada yang sebagian diungkapkan kembali, itu artinya sesuatu ini yang lebih ditekankan. Misalnya hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Sholat wusta juga sholawat, tetapi disebutkan karena ini yang perlu ditekankan, perlu banyak diperhatikan. Artinya masalah wanita ini masalah yang paling ya untuk para pria ya, untuk para pria itu paling fitnah terberat itu adalah di wanita. Makanya ketika kita berkehidupan maka sangat berhati-hatilah dengan wanita. Ingat kata Rasulullah, wanita itu diciptakan dari dilin, dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau kamu kasar patah, tapi kalau dibiarkan tetap bengkok. Maka bagaimana? Ya diluruskan sedikit demi sedikit. Karena sifat wanita itu lembut ya, dengan kelembutan nanti akhirnya bisa lurus. Jadi Masya Allah ya, nah wanita ini beragam dan insya Allah dengan kelembutan kita, dengan kesabaran kita, kehati-hatian kita, Allah akan menjadikan wanita-wanita ini bagian dari kesempurnaan kenikmatan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Moga ada yang bertanya lagi terkait bias gendernya. Bias gendernya. Ketika Allah menciptakan manusia itu dzakar wal unsa, itu artinya ada perbedaan potensi, juga ada perbedaan fungsi ya, ada perbedaan potensi juga ada perbedaan fungsi. Ketika orang itu ya menjalur sesuai dengan fitrah di mana Allah menciptakan dia, maka potensi akan optimal, fungsi akan optimal. Tetapi kalau sudah bias, yang wanita pengen jadi perkasa misalnya ya, kemudian yang wanita pengen jadi ya, pemimpin rumah tangga, bubrah, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu sudah fungsinya rijal sebagai nahkoda rumah tangga. Maka kalau wanita memimpin maka bubrah, fungsinya bukan itu ya. Gender ini diungkapkan, dihembuskan ya, sebetulnya ini sering disalahartikan untuk membuat kita ini kesamaan ya, kesamaan hak, kesamaan ini, maka boleh-boleh saja. Maka akhirnya kita, karena sifat nafsu kita kadang-kadang liar, sehingga tidak menjalur kepada fitrah penciptaan kita, sehingga tidak berfungsi seperti apa yang dikehendaki Allah, sehingga terjadilah wanita-wanita yang perkasa lah istilah saya. Kadang-kadang perkasa itu kadang-kadang wanita menindas suaminya. Suami takut pada istrinya. Ya, ini makanya saya tekankan ya, gender ya, kesamaan hak, kesamaan ini itu ya, artinya kalau hak belajar, hak berprofesi monggo, tetapi ingat ya, fitrah manusia laki-laki dan perempuan itu berbeda, fungsinya juga berbeda. Maka
orang yang sukses, wanita yang sukses manakala dia bisa menjalani fitrahnya. Ya orang-orang maju ya, kadang-kadang secara sains secara maju, tapi fitrahnya wanita itu kan mengandung, hamil. Di negara-negara maju nggak mau hamil, repot gitu. Akhirnya repot, generasinya kurang. Jepang, macam-macam Eropa gitu ya. Ya, artinya jalankan sesuai dengan fitrahnya dan fungsinya, dan itulah kebahagiaan. Sudah saya jamin wanita yang sesuai dengan fitrahnya itu akan menjadi sangat ya bahagia. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan 4 khairun nisa itu adalah ya tidak ada yang kayak Margaret Thatcher, tidak ya, Khadijah, Asia, Fatimah, Maryam ya. Itulah sebaik-baik wanita. Wallahu a'lam bishawab. Moga ada yang bertanya lagi. Sampun nggih. Sampun nggih. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin ini menumbuhkan semangat untuk kita bertakwa, menambah pengetahuan untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita, dan yang paling penting menarik pertolongan Allah, hidayah, inayah, taufik Allah untuk senantiasa kita terbimbing dalam jalur ketakwaan, istiqomah dalam meniti jalur ketakwaan, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Puncaknya ketika kita menghadap kepada Allah dalam puncak ketakwaan kita semua. Para murabi-murabiyah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan majelis, dengan doa majelis ini, dengan kita berdoa kepada Allah. Kita baca Fatihah, kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, masyayikh kita, ya, para leluhur kita, dan juga anak-anak didik kita, seluruh keluarga kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menjadikan beliau-beliau dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang menjadi hamba yang diridhoi dan dirahmati Allah, diberi hidayah, diberi taufik untuk istiqomah di jalan Allah, diberi kelapangan rezeki, diberi kesehatan zahir batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua ya akan dimasukkan ke kelompok para kekasih-kekasih Allah. Al-hadin ya ala kulli ni'atin salihah bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amika majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ij'al ya Allah, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana talabidana min ibadika as-salihin al-faizin min al-muttaqin al-muhsinin fi jannatin na'im. Ya Allah, Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la 'usran illa yassartah, wa la karban illa nafastah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa 'afaitah, wa la hajatan hawaij dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Allah, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayinhu bi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna rasyidin. Allahumma ij'al khayra umurina akhirahu wa khayra amalina khatimahu wa khayra ayyamina yawma nalqaka ya Allah, yawma nalqaka ya Allah wa anta radin 'anna.
اللهم ارزقنا كمال الإخلاص، اللهم ارزقنا كمال الإخلاص في جميع الأعمال، وارزقنا حسن الخاتمة عند الأجل. اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم اهد أمة سيدنا محمد، وسلم أمة سيدنا محمد، وارحم أمة سيدنا محمد، وألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوبنا يا الله، يا الله انصرهم على الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dari segala kekhilafan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, penuh keikhlasan dalam membimbing anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita diberi ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak-anak yang soleh salihah, menjadi kemuliaan kita dan kemuliaan agama kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salih. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.